Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinar Yapaluti dari kelas 2D4TA NRP 019. Di sini saya akan menjelaskan metode peramalan, yaitu pada khususnya pada metode seasonal. Jadi pertama yaitu definisi peramalan. Peramalan sendiri adalah seni atau ilmu untuk memprediksi masa depan dengan melibatkan pengambilan data historis dan lalu memproyeksikannya ke masa mendatang dengan model pendekatan secara sistematis. Yang nanti hasil peramalan tersebut akan menjadi basis bagi seluruh tahapan pada tahap produksi. Jadi peramalan ini adalah metode yang paling awal sekali sebelum tahap produksi. Dan peramalan ini harus mengambil data historis yang telah didapat sebelumnya. Jadi peramalan ini akan berpengaruh pada tahap produksi nantinya. Lalu metode peramalan sendiri ada banyak. Ada metode konstan, metode linear trend, metode kuadratrik, eksponensial, moving average, eksponensial smoothing, dan seasonal. Namun di sini saya akan menjelaskan metode peramalan dengan menggunakan metode seasonal. Jadi metode seasonal sendiri terdapat penggunaan pada saat-saat tertentu. Metode seasonal sendiri umumnya yaitu digunakan pada saat terdapat seasonal demand. Seasonal demand itu adalah kebutuhan yang meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Waktu tersebut juga bisa berupa banyak satuan, umumnya yaitu bulan, minggu, tahun, dan sebagainya. Untuk formulasi yang digunakan yaitu ada formulasi peramalan pada tahun ke I. Tahun ke I tersebut, I di sini adalah maksudnya tahun pertama. Misal periode di sini dalam konteks tahun, maka tahun ke I itu bisa berupa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Jadi semisal tahun pertama adalah tahun 2000, maka tahun kedua adalah tahun 2001, tahun ketiga 2002, dan seterusnya. Jadi formulasi peramalan pada tahun ke I bisa jadi dengan rumus A plus B dikali T. A dan B nanti akan ada rumusnya sendiri, dan T di sini adalah periode waktu. Seperti yang dijelaskan di bawah, bisa berupa bulan, minggu, tahun, dan lain-lain. Bulan, minggu, tahun di sini adalah umum yang biasa digunakan untuk metode seasonal. Sebenarnya masih banyak lagi. Lalu untuk formulasi yang kedua, formulasi peramalan seasonal tiap demand. Jadi SF di sini adalah S di sini menunjukkan demand. Jadi S1 bisa berupa SI ke 1 bisa diungkapkan dengan demand pada tahun ke-1, demand pada tahun kedua, demand pada tahun ketiga. Demand tersebut juga tergantung dari persoalan yang diberikan. Demand bisa berubah banyak, bisa 3, bisa 4, bisa 5, tergantung persoalan. Lalu demand pada tahun yang dicari nantinya adalah demand pada tahun sebelumnya yang nanti akan menjadi faktor bobotnya dikali dengan faktor peramalan tahun tersebut yang dicari dengan rumus sebelumnya. Itu adalah keterangan yang tadi sudah saya bahas. Lalu selanjutnya adalah contoh soal. Misal kita diberi persoalan berikut, kita diberi data berikut berupa tabel. Di sini ada 3 tahun. Analisa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga. Dimulai dari tahun 2000, 2001, 2002, dan seterusnya. Maka nanti akan dicari indeks keempat. Indeks keempat yaitu pada tahun 2003. Dia akan dicari jumlah tiap demand, akan dicari peramalan jumlah tiap demand, juga totalnya. Demand pertama, demand kedua, demand ketiga, demand keempat. Jadi di data ini ada 4 demand, ada 4 barang yang dibutuhkan. Lalu ini adalah rumus
A dan B yang nanti akan digunakan pada rumus pencarian formulasi nanti. Jadi yang pertama yaitu perhitungan faktor bobot. Faktor bobot yaitu faktor pada tiap demand. Jadi di sini ada 4 demand, akan dicari faktor bobot tiap demand. Jadi nanti totalnya akan ada 4 faktor bobot. Faktor bobot tersebut dapat dicari dengan total satu demand tersebut dibagi dengan keseluruhan total demand. Jadi misal faktor bobot pertama, barang pertama, saja S1, itu nanti nilainya adalah total demand tersebut yaitu 42 dibagi dengan total demand keseluruhan yaitu 148 dan didapat hasil 0,28. Jadi 0,28 di sini adalah faktor bobot dari demand barang 1. Untuk barang 2 rumusnya yaitu 29,5 dibagi 148,7. Demand ketiga seterusnya, demand keempat seterusnya. Nah, dari perhitungan didapat hasil berikut 0,28, 0,2, 0,15, 0,37. Dimana semua ini nantinya jika dijumlahkan akan menjadi genap 1 atau menunjukkan total keseluruhan demand. Lalu dari rumus berikut A dan B didapat nilai A dan B adalah 40,97 dan nilai B adalah 4,3. Setelah itu kita cari peramalan tahun keempat, indeks keempat, yaitu tahun 2003. Dengan rumus tadi yang ada di atas, A didapat nilai 40,97, B didapat nilai 4,3, dan T adalah indeks yang akan dicari, indeks tahun yang akan dicari. Di sini dicari tahun keempat, maka 4,3 akan dikali 4. Kita dapatkan hasil 58,17. Selanjutnya yaitu kita cari tiap demand pada tahun keempat, pada tahun 2003, indeks keempat. Jadi untuk mencarinya digunakan rumus tadi. Faktor bobot tiap barang, tiap demand dikali dengan faktor peramalan tahun tersebut yang tadi sudah didapat nilainya, yaitu 58,17. Jadi untuk faktor bobot demand pertama tadi didapat 0,28 dikali dengan 58,17 didapatkan nilai 16,28 dan begitu seterusnya. 16,28, 11,63, 8,73, 21,53. Dan jika semua ramalan demand pada tahun keempat ini dijumlah, hasilnya yaitu sesuai dengan formulasi peramalan demand pada tahun tersebut, yaitu 58,17. Jadi ini adalah peramalan untuk demand pada tahun ke-2003 atau indeks keempat. Untuk barang 1 16,28, untuk barang 2 11,63 dan seterusnya. Lalu grafik di sini menunjukkan total demand pada tiap indeksnya atau pada tiap tahunnya, di mana indeks pertama menunjukkan tahun 2000, indeks kedua 2021, 2002, dan 2003 untuk yang dicari saat ini. Jadi di indeks 4 ini didapat yaitu berupa total keseluruhan ini tadi yaitu 58,17 dan total sebelumnya ada pada tabel berikut. Jadi di bawah grafik sebagai berikut. Jadi itulah hasil yang kita dapat, yaitu demand tiap barang pada tahun yang kita cari yaitu tahun 2003 berikut. Lalu totalnya yaitu 58,17 dan ini adalah grafik keseluruhan dari total tiap tahunnya. Lalu tiap demand barang ini sementara aslinya punya faktor pengalih, yaitu yang sini itu 1000. Jadi misal di sini 12,6 aslinya yaitu 12.600. 14,1 aslinya yaitu 14.100. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi berat perhitungan.
nilai yang aslinya 12.600 tersebut dibagi dengan 1000 menjadi 12,6. Begitu juga dengan lainnya tersebut ditujukan untuk mempermudah perhitungan. Namun hal tersebut tidak merubah perhitungan, tidak merubah hasil yang kita dapatkan tadi. Jadi kita dapat peramalan demand pada tahun keempat, misal barang ke-1 16,28, aslinya yaitu 16.200, 16.280, dan begitu juga seterusnya. Namun hal tersebut tidak merubah hasil yang kita dapat. Hal tersebut hanyalah faktor pengalih dan juga pembagi yang digunakan untuk memudahkan perhitungan yang kita lakukan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.